Bersama menghadiri Kongres ke-23 PGRI, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kasus perundungan siswa yang marak terjadi belakangan ini. Jokowi menegaskan kasus perundungan ini tidak boleh ditutupi hanya untuk menyelesaikan nama baik sekolah. Presiden Joko Widodo menyinggung soal kasus perundungan siswa yang marak terjadi belakangan. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri Kongres ke-23 PGRI yang digelar di Jakarta pada hari Sabtu. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk bisa tumbuh kembang dengan baik dengan pendampingan guru. Jokowi juga meminta agar guru dan pihak sekolah tidak menutupi kasus perundungan demi menjaga nama baik sekolah. Dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Tak hanya soal kasus perundungan, Presiden juga mengingatkan kepada guru untuk dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia menyambut bonus demografi tahun 2030. Merespon pernyataan Presiden Jokowi, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi sepakat bahwa sekolah harus menjadi zona yang aman dan nyaman bagi semua, termasuk guru, agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Sehingga sekolah bukan cuma bebas perundungan terhadap siswa, tetapi juga bebas perundungan terhadap guru. Tim Liputan BTV. Untuk membahas maraknya perundungan di lingkungan sekolah saat ini, kita sudah bergabung dengan Ketua Pengurus Besar PGRI, Jejen Musfah. Selamat sore Pak Jejen. Selamat sore Mas Wilson. Baik Pak Jejen, ini kemarin Presiden menyebut agar sekolah tidak menutup-nutupi perundungan demi menjaga nama baik sekolah. Nah, tapi PGRI ini merespon agar kementerian terkaitlah yang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini. Apa dasarnya makanya PGRI mengatakan hal ini, Pak? Ya, pada prinsipnya saya kira pendidikan merupakan tugas bersama, tidak hanya tugas dari guru, tetapi juga ada tanggung jawab orang tua di sana. Dan saya kira kalau kita melihat peran pemerintah, sudah ada Permendikbud tentang hal tersebut 46/2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah yang merupakan pedoman bagi para pendidik bagaimana bukan saja menangani tetapi mencegah terjadinya kekerasan baik verbal maupun fisik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian saya kira kalau ada komitmen dari sekolah untuk mempedomani dan membentuk tim di sekolah, katakanlah semacam tim pencegahan dan Pemda, kemudian membentuk Satgas terkait kekerasan ini, saya yakin kita semua bisa mencegah ya dari terjadinya kekerasan kepada siswa yang tentu merupakan tantangan bagi dunia pendidikan kita sekarang, Mas Wilson. Baik. Kalau dari aturan yang sudah ada, sebenarnya seperti apa mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh kementerian, Pak, untuk mencegah tadi perundungan terjadi di lingkungan sekolah? Baik, Mas Wilson. Jadi saya kira di dalam Permendikbud tersebut paling tidak sekolah atau satuan pendidikan harus memiliki sistem dari aspek tata tertib sekolah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa. Kemudian
ada reward and punishment. Jadi yang terpenting dari tata tertib sekolah tersebut ada pemahaman di awal, baik yang diketahui oleh siswa maupun para orang tua, bahwa ada batasan-batasan perilaku tindakan yang mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks kekerasan ini. Nah, tugas dari tim TPPK di Satuan Pendidikan ini adalah bagaimana memastikan aturan main tersebut atau tata tertib berjalan lancar. Yang kemudian yang kedua adalah sekolah memiliki sarana prasarana bagi terciptanya satu ekosistem pendidikan yang positif bagi penumbuhan karakter, di mana lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman, aman bagi siswa untuk beraktivitas, berinteraksi bukan saja dengan satu angkatannya, tetapi dengan kakak kelas, dengan adik kelas, dan terakhir tentu saja adalah ada satu kebijakan yang proaktif dari sekolah untuk menumbuhkan pemahaman akan bahaya dari kekerasan tersebut. Katakanlah sekolah memiliki program-program seminar, pelatihan yang mengundang pihak-pihak di luar sekolah yang merupakan pakar atau ahli di bidangnya. Katakanlah mengundang pakar psikologi, dari kepolisian, dari dinas sosial, dan seterusnya, yang hal tersebut akan memastikan bahwa guru dan siswa memahami bahaya dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Baik, guru ini kan menjadi perpanjangan tangan dari kementerian dan juga pihak sekolah, Pak, untuk menerapkan aturan-aturannya yang juga memiliki agar tidak ada pembulian di sekolah. Nah, kalau untuk peran guru sendiri, apa yang dilakukan guru supaya siswa ini antar siswa tidak saling membuli, Pak? Guru merupakan variabel penting atau utama dari terwujudnya lembaga pendidikan yang anti kekerasan, ya, zero perundungan. Karena itu guru harus berperan bukan saja sebagai transfer of knowledge, penambah atau pemberi pengasuh ilmu pengetahuan, keterampilan, tetapi justru yang paling utama sebagai guru adalah memberikan suri tauladan bagi terciptanya atau terwujudnya karakter-karakter baik, akhlak-akhlak yang baik. Jadi sesungguhnya guru, apa yang mereka ucapkan, yang mereka kenakan, yang mereka lakukan, itu akan menjadi cermin bagi anak-anak sebagai model atau role model bagi seperti apa menjadi sosok manusia yang penuh kasih sayang, penuh teladan dalam bertutur, bersikap, katakanlah misalnya senantiasa memaafkan, disiplin, bertanggung jawab, kejujuran, dan seterusnya. Jadi guru tidak saja punya peran sebagai pencipta lahirnya guru, anak-anak siswa-siswi yang smart, pintar, tapi juga bagaimana guru memberikan contoh tentang pentingnya karakter bagi siswa dan siswi yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di lingkungan sekolah, bahkan pada saat di luar sekolah. Baik, jika guru sudah berperan di dalam sekolah untuk menciptakan keharmonisan antar siswa, bagaimana dengan pembulian yang dilakukan di luar sekolah atau di lingkungan luar dekat-dekat sekolah? Menurut Anda, peran orang tua juga seperti apa? Apa yang harus dilakukan orang tua supaya anaknya tidak terlibat baik menjadi korban bullying ataupun anak dari yang membuli? Baik, Mas Ned Wilson, salah satu komitmen dari tim pencegah kekerasan ini adalah dengan adanya program yang pelibatan orang tua di sekolah. Jadi orang tua punya aktivitas rutin di sekolah melalui komite sekolah. Bagaimana guru dan para orang tua terlibat aktif dalam konteks pembicaraan kondisi anak,
potensi anak, masalah-masalah anak yang kemudian dipecahkan bersama. Ketika sekolah tidak pernah atau tidak memiliki program bersama dengan para orang tua, maka saya bisa mengatakan tim ini gagal. Jadi indikator keberhasilan tim ini itu adalah keterlibatan orang tua di dalam proses pendidikan anak-anak yang tentu saja harus dimotori oleh para guru di sekolah. Jadi yang bisa dilakukan oleh para orang tua adalah bahkan menuntut atau bersama sekolah itu membuat program-program bersama sehingga baik guru maupun orang tua punya pemahaman yang baik terhadap kondisi anak kita masing-masing. Lebih bagus lagi, saya kira kalau guru dan para orang tua ini melibatkan stakeholder lain yang memang punya kapasitas untuk melahirkan anak-anak yang tumbuh baik, bahkan pencegahan jika ada potensi-potensi atau kejadian-kejadian yang terkait dengan kekerasan. Baik, kita harapkan kementerian, pihak sekolah dan guru serta orang tua ini bisa bekerja sama untuk mendidik anaknya dengan baik sehingga tidak terjadi pembulian utamanya di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Jejen yang merupakan Ketua Pengurus Besar PGRI telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak.